Halo semua, selamat datang lagi di channel GPNet. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar Pi network lagi teman-teman ya. Jadi ini saya dapat dari grup di Facebook ya teman-teman ya. Ini akan saya rangkum. Jadi di sini berbunyi harap dibaca dan dipatuhi untuk semua pioner ya teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan. AI atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambah kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga inteligensi artificial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Lakukan dengan utilitas resmi. Misal, kami berada pada periode jaringan tertutup, di mana Pi hanya dapat digunakan dalam membeli barang dan jasa pada platform utilitas Pi. Oke, lanjut. Utilitas Pi adalah tempat di mana para perintis dapat menghabiskan Pi mereka dalam membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia utilitas. Lalu, penyedia utilitas adalah pelopor yang menyediakan kasus penggunaan nyata untuk memanfaatkan Pi dengan menawarkan barang dan jasa mereka dan menerima Pi sebagai pembayaran sebagai pertukaran produk mereka. Ketika penyedia non-utilitas hanya perintis biasa yang tidak menawarkan utilitas apapun untuk ekosistem tetapi hanya menambang dan melakukan kontribusi lain pada jaringan. Jadi jika ada mentransfer Pi dalam jumlah besar atau sering mentransfer sedikit demi sedikit ke perintis lain, Anda mungkin akan diminta oleh sistem untuk memberikan alasan mengapa Anda mentransfer Pi Anda ke perintis non-utility. Sekarang apa yang Anda katakan? Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman mentransfer Pi dalam jumlah besar ataupun kecil, dalam hal ini maksudnya sering teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan diminta oleh sistem untuk memberikan alasan mengapa mentransfer Pi Anda ke perintis non-utility. Itu akan sangat berbahaya teman-teman ya. Ini akan saya jelaskan di selanjutnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini apakah Anda akan mengatakan saya mentransfer Pi ke perintis lain sebagai pertukaran barang atau layanan? AI lebih lanjut dapat meminta Anda untuk memberikan bukti bahwa perintis yang Anda transfer Pi adalah penyedia utilitas di ekosistem. Sekarang, pada saat ini, apa yang akan Anda lakukan? Berbohong pada AI? Sementara tahukah Anda bahwa pioner hanyalah pioner biasa dan bukan penyedia utilitas? Sebagai pengingat, sistem AI mengetahui semua penyedia utilitas. Berbohong pada AI adalah kesalahan terburuk yang bisa dilakukan siapa saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lebih baik kita santai dulu, jangan terburu-buru untuk membelanjakan koin Pi kita ya teman-teman ya. Kita menunggu utilitas resmi dari core team ini ya. Nanti pasti akan diberitahu. Jadi kita hanya sabar dulu. Jangan tergesa-gesa dalam menghambur-hamburkan koin Pi kita ya. Kalau bisa kita hold saja teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan jika pada akhirnya tindakan Anda akan menimbulkan ancaman terhadap akun Anda. Nah, sini ya. Jika tidak ada bukti asli bahwa perintis adalah penyedia utilitas, tindakan Anda akan memberikan sinyal AI bahwa tujuan transaksi Anda adalah dengan tukar Pi untuk uang tunai. Nah, ini kan tidak diperbolehkan ya untuk mainan tertutup ini. Tidak diperbolehkan untuk tukar uang tunai di aturan-aturan English Mainnet kemarin teman-teman ya. Lalu, sejak pioner menerima Pi bukan penyedia utilitas, oleh karena itu AI secara otomatis akan melakukan tindakan yang dikodekan untuk bereaksi. Jika tindakannya adalah memblokir atau memblokir akun perintis atau mengeluarkan Pi pioner dari dompet, AI akan melakukan persis seperti yang telah diprogram tim inti untuk melakukannya. Nah, jadi itu sangat berisiko ya.
terhadap koin Pi kita ya teman-teman ya. Lebih baik jangan melakukan hal seperti ini. Pasti teman-teman juga ada yang melakukan seperti ini kan, dalam artian teman-teman punya Pi, punya 2 atau 3 akun Pi dengan KTP orang itu, terus teman-teman saling mentransfer Pi itu untuk menjadikan di satu akun. Nah, jadi seperti itu ya. Itu hal yang tidak diperbolehkan karena bukan penyedia utilitas Pi tadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, harap tolong dan diperhatikan ya. Akan sangat berisiko untuk mentransfer Pi Anda ke piner lain yang bukan penyedia utilitas. Tidak masalah jika Anda ingin memberikan Pi gratis kepada teman, saudara, adik, atau anggota keluarga. Mentransfer Pi Anda ke penyedia non-utilitas dapat menimbulkan ancaman bagi akun Pi Anda. Dengan demikian, mengkhawatirkan AI bahwa tujuan Anda mentransfer Pi adalah upaya untuk menjual Pi Anda. Nah, jadi sistem AI itu akan mendetek bahwa teman-teman itu tujuannya untuk mentransfer Pi adalah untuk upaya menjual akun atau menjual koin Pi Anda untuk uang tunai teman-teman ya, untuk uang fiat teman-teman ya. Nah, jika Anda ingin menjual Pi Anda tanpa batasan, silahkan sampai saat jaringan terbuka diluncurkan, saat on mainnet artinya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin mentransfer atau membagikan koin Pi teman-teman ya, jadi lebih baik menunggu on mainnet ya, biar lebih aman. Di sana Anda akan dapat menggunakan Pi Anda bagaimanapun Anda suka. Tetapi untuk periode jaringan terlampir, mohon patuhi aturan yang berlaku teman-teman ya. Jadi lebih baik kita patuhin dulu aturan yang berlaku untuk enclosed mainnet ini ya. Jadi AI diprogram sebagai pengawas atas tindakan setiap perintis untuk diambil akun wallet dan Pi mereka secara keseluruhan. Nah, ini sangat berbahaya, sangat eman-eman teman-teman ya. Jika Anda melanggar ketentuan hukum migrasi Pi yang Anda setujui, AI akan melakukan tindakan peringatan. Dengan demikian, menangguhkan penambangan Anda, memblokir akses ke dompet Anda, dan melarang Anda dari jaringan. Jadi emang sanksinya cukup berat ya teman-teman ya. Lebih baik kita santai dulu dan berbahagialah yang di lock up sampai 3 tahun, jadi tidak akan tergiur atau tidak akan melakukan hal seperti ini teman ya. Perintis harus sangat berhati-hati selama periode jaringan tertutup ini ya kan. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan mentransfer Pi saya kepada siapapun kecuali membeli dari penyedia utilitas. Jika kita membeli Pi dari penyedia utilitas yang diverifikasi oleh core team, itu tidak masalah, itu diperbolehkan ya. Tapi kita mentransfer ke pengguna lain, itu nanti akan terindikasi oleh AI bahwa kita menjual Pi untuk uang tunai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. AI menonton sangat dekat. Jika Anda melanggar aturan jaringan tertutup, Anda kemungkinan akan ditangguhkan, diblokir ataupun diblokir ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa saja Anda diblokir akunnya teman-teman ya. Jadi berhati-hati dengan tindakan Anda selama periode jaringan tertutup. Tetap patuhin aturannya. Banyak perintis migrasi diberikan pengakuan tertulis yang mengandung kepatuhan hukum dan persyaratan perjanjian untuk membaca, menyetujui atau tidak setuju, dan menerima atau menolak kebijakan migrasi. Kebanyakan perintis tidak benar-benar memahami apa yang mereka terima. Nah, di sini tuh, ini sangat penting sekali ya. Saya ingatkan lagi, mendingan kita hold dulu koin yang kita punya ya. Kita menunggu sampai ada pemberitahuan lagi dari core team ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kita patuhin aturan yang berlaku di enclosed mainnet yang saat ini sedang berlangsung ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menukarkan barang dan jasa,
itu di utilitas yang sudah terverifikasi oleh core team tentunya teman ya. Tapi di Indonesia sejauh yang saya tahu kita belum ada. Lebih baik kita hold koin kita, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa intinya teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya minta maaf. Tetap semangat klik petirnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.